mengenal beliau lebih dekat, mari kita lihat video berikut ini. When the shadow won't leave, when the battle won't stop.
Mari kita buka hati dan siapkan diri kita untuk belajar dari sosok beliau. Mari Bapak Ibu. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for everyone you said. Rizal Hakim. You made me feel like I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Ayo semangat. Now I don't need your wings to fly. No, I don't need your hand to hold in mine this time. You held me down, but Oke, terima kasih. I found the love inside of me now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar Nabire? Wah, luar biasa ya. Ya, sebelum saya lanjut, mungkin Bapak Ibu ada yang heran kok pembicaranya diganti, sementara di tiketnya lain. Ya, 3 hari lalu saya dikonfirmasi sama pembicara utama, Ibu Crown Ambassador Ibu Sylvia Jawaila. Ternyata beliau mau ke sini, beliau sakit. Jadi terpaksa beliau cancel ke sini dan dengan berat hati saya yang menggantikan beliau. Tapi saya yakin Bapak Ibu semangat hari ini. Setuju ya? Setuju. Ya. Saya mau bicara apa ya? Saya rasa saya sudah belajar semua dari teman-teman tadi, ya, dari MC di rumah tangga yang luar biasa, punya semangat tinggi. Pembicara pertama kita sahabat saya, aplaus untuk Pak Ferdinand. Luar biasa. Kalau orang lihat beliau, kok bisa ya? Tapi ternyata beliau sosok yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kendor, hajar saja. Luar biasa, saya banyak belajar dari beliau. Dan pembicara kedua ini sahabat saya, mitra saya yang sosok yang sangat rendah hati dari beliau ini. Disiplinnya tinggi, rendah hati, mau belajar ya. Orang bilang manutnya tinggi. Dan akhirnya beliau juga bisa jadi pembicara nasional. Aplaus untuk Pak Agung. Bulan depan beliau isi acara yang sama di Merauke, ya. Dan saya di Jayapura, kita gantian. Ya, saya bercerita sedikit. Saya yakin bahwa yang hadir dalam ruangan ini pasti ada yang baru dan mungkin ada yang kaget-kaget. Ini acara apa? Tepuk-tepuk tangan, gitu ya? Berdiri kayak anak kecil. Setuju ya? Karena dulu saya juga di belakang begitu ya. Ketika diundang, saya duduk di tangan. Ini acara apa? Kayak anak kecil tepuk-tepuk tangan. Tapi acara tepuk-tepuk tangan begini yang merubah hidup kami. Luar biasa. Nah, latar belakang saya dulu sempat bekerja di LSM, ya, saya tugas di Paniai ya, 4 tahun. LSM yang bergerak di bidang pencegahan penyakit menular, HIV/AIDS dan kesehatan reproduksi. Jadi tugas saya itu bekerja di pemuda-pemuda gereja dengan remaja masjid. Jadi kalau malam Jumat saya di masjid, hari Minggu pagi saya di gereja. Jadi edukasi, kita bentuk namanya peer educator, pendidik sebaya. Kader-kader gitu. Jadi kita membuat pemahaman para pemuda-pemuda untuk bagaimana bisa mencegah penyakit menular ini. Saya cukup lama belajar di LSM ya, 4 tahun saya punya tugas di. Jadi Paniai saya keliling semua itu. Yang mulai dari Pomoba, Obayoweta, Wagit, semua saya jalan. Pesisir danau, semua saya sampai di atas. Dan saya senang dalam bidang pelayanan, terjun ke lapangan. Nah setelah itu saya bekerja di bank. Ya di bank, karena saya kuliah, saya wisuda alhamdulillah tahun 2010 S1, saya ambil jurusan ilmu pemerintahan. Jadi sebenarnya kalau orang jurusan ilmu pemerintahan harusnya jadi pegawai negeri, karena teman-teman saya semuanya, bahkan kepala BKD itu pun teman saya. Jadi bro, kalau mau jadi pegawai, saya bantu. Masa orang lain saya bantu, kamu tidak. Tapi saya belum berminat, bukan berarti itu pekerjaannya tidak bagus. Menurut saya itu pekerjaan mulia. Tapi kalau ingin membahagiakan orang lain, keluarga dan lain-lain, saya memilih untuk usaha. Ya, saya tidak mau main aman. Rata-rata orang yang jadi karyawan, orang yang jadi pegawai negeri dan lain-lain itu kan aman, betul ya? Rata-rata supaya kita aman. Kita tua pun ada pensiunnya, betul ya? Anak-anak terjamin. Bisa kaya kan tidak? Bisa kecuali ada usaha sampingan.
Kalau tidak ada usaha dan dia kaya, nanti KPK datang periksa lah, betul ya? Audit lah, beli mobil lah, tanya. Nah, artinya aman. Segala sesuatu kalau aman, itu hampir-hampir tidak ada resiko, itu hasilnya juga biasa-biasa saja. Kalau kita mau dapat ikan besar, kita harus mancing di lautan yang luas, lautan yang jauh sana. Pakai umpan juga harus yang besar. Alatnya juga yang besar, betul ya? Kalau mau dapat ikan besar terus berdiri di pantai, maaf, airnya segini terus mau dapat ikan bebara, itu kan mustahil. Sulit ya? Nah, ini kan tidak ada risiko, tapi kalau di lautan sana risiko ada. Angin, bisa tenggelam, bisa terdampar, ya, bisa juga dapat ikan besar. Jadi kami orang-orang yang mau ambil risiko ini. Setuju ya? Nah, kebetulan saya ini terlahir di keluarga yang kalau di kampung itu bisa dikatakan cukup miskin. Rumah kami cukup sederhana sekali, dan satu kampung itu tahulah bagaimana kondisi keluarga kami. Jadi ketika saya merantau ke Nabire, saya punya tekad satu, kami 8 orang bersaudara. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 2 bulan. Ibu saya seorang janda membesarkan 8 orang anak dengan penuh keterbatasan. Jangan tanya utang. Tiap hari orang datang nagih utang sampai saya pusing. Apalagi uang sekolah. Jadi dari SMP kelas 1, SD sampai SMA kelas 3, ketika nama-nama yang dibacakan murid, kalau nama dibacakan keluar dari ruangan, itu pasti saya yang pertama. Sampai kelas 3 SMA. Nama-nama yang Bapak bacakan, keluar dulu ya, selesaikan SPP dulu. Itu pasti Rizal Hakim yang pertama. Selalu begitu sampai saya bosan. Kenapa? Karena saking susah, tapi saya tetap harus mau sekolah. Jadi ketika mau ujian nasional, ini ada cerita, ketika mau ujian nasional, saya datang jam 5:30 pagi. Saya tunggu kepala sekolah. Ketika kepala sekolah datang, saya masuk ikut ke ruangannya. Beliau bilang, kenapa? Saya bilang, Bapak, saya mau tanya, kalau hari ini saya dikeluarkan dalam kelas, mendingan saya pulang. Karena saya belum bayar uang ujian 500.000. Saya sudah malu, Pak, capek. Masa saya harus keluar terus. Sudah terlalu malu dengan teman-teman. Apa yang beliau katakan? Masuk sudah. Nanti kau habis ambil ijazah baru bayar. Tapi ya, habis ambil ijazah tidak bayar juga. Sudah lupa. Artinya bahwa ketika saya merantau ke Nabire, saya putuskan dari 8 orang bersaudara harus ada 1 orang yang jadi sukses. Harus ada 1 orang yang kaya. Harus ada 1 orang yang betul-betul bisa mengangkat harkat, martabat, derajat keluarga. Itu saya panas sekali, saya komitmen sekali. Jadi saya datang di Nabire, saya ojek sekitarnya, saya ngojek, terus saya kerja di warteg, kerja di LSM sambil kuliah. Harapan saya kalau jadi sarjana, saya bisa membantu keluarga. Setuju ya? Pendidikan juga salah satu yang bisa membantu masa depan. Jadi saya kuliah di USUI Kalibobo, masuk 2006. Jadi kuliahnya jam 3 siang, jam pagi sampai jam 6 pagi sampai jam 2:30 saya ojek. Malam kuliah pulang jam 9, lanjut ojek lagi supaya bisa bayar uang kuliah. Setelah jadi kerja di bank setahun, 2 tahun saya kerja pakai dasi di ruangan AC ya. Kalau Anda lihat orang bank bagaimana? Keren yang pertama. Terus yang kedua pasti image-nya banyak uang. Betul, saya banyak uang di bank itu. Uangnya orang maksudnya di dalam sana itu. Uangnya orang yang saya hitung, uangnya orang yang saya proses. Itu uangnya orang semuanya. Kita gajian tanggal 23, tanggal 8 habis. Apalagi kita orang bank dulu gayanya tinggi. Saya tuh tidak habis pikir, malam minggu kita nongkrong di kafe, ini apa ini? Teman-teman duduk bicara barang yang tidak masuk akal, bayar. Karena teman-teman semua gaya pergaulannya begitu, saya ikut. Wah, ini tidak bisa ini. Ini bukan gali lubang tutup lubang, tapi gali lubang tutup jurang. Yang anehnya capek. Saya bilang kalau 2 tahun tidak ada perubahan saya berhenti. Padahal saya sudah masuk dalam staf tetap, karyawan tetap lah di bank tersebut. Dari 20 penerimaan saya sendiri yang terus. Nah, yang ada dalam pikiran saya ketika saya berhenti begini Bapak Ibu. Kalau Anda ingin tahu Anda punya masa depan, ini prediksi ya, ini prediksi. Kalau Anda ingin tahu Anda punya masa depan 3-5 tahun ke depan, Anda lihat orang yang karirnya sama seperti Anda, ya sudah jalan duluan 3-5 tahun. Paham nggak? Misalnya,
Tadi Pak Salahuddin bilang, saya tidak mau jadi seperti senior-senior saya. Berarti kan beliau sudah prediksi masa depannya. Kita di jalur yang sama, di track yang sama ini, saya pegawai atau saya taruhlah petugas kesehatan, polisi, atau dan lain-lain. Anda lihat senior Anda yang karirnya sama seperti Anda yang sudah kerja 10 tahun duluan dari Anda. Anda tanya, itu yang saya lakukan. Saya masuk ke ruangan kantor kepala cabang saya tanya, Ibu sudah berapa lama kerja di sini? 19 tahun. Oke, 19 tahun baru beliau jadi kepala bank. Berarti butuh waktu 19 tahun. Yang pertama. Yang kedua, kepala bank itu cuma satu orang. Kita banyak ini. Berarti harus ada persaingan. Kemungkinan kecil. Nah, maksudnya coba teman-teman berpikir, Bapak Ibu berpikir, jalur yang sama, atau misalnya ada ojek lah, contoh ojek. Tanya sama ojek yang senior, yang sudah ojek 5 tahun, bagaimana dia punya kehidupan, bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana kehidupan yang Anda ingin capai, Anda lihat. Dia berubah kan tidak? Dia punya mobil kan tidak? Dia ke luar negeri kan tidak? Dia bisa hajikan orang tua kan tidak? Dia bisa ke Yerusalem kan tidak? Tabungannya banyak kan tidak? Bisa bantu orang tua kan tidak? Kalau tidak bisa, jangan di situ. Bisa ya? Rezeki kan Tuhan sudah atur. Iya, Tuhan sudah atur. Tapi Anda ambilnya itu sesuai dengan kapasitas wadah Anda. Hujan itu ketika Tuhan turunkan hujan itu sama. Satu hari volume air itu misalnya banyak sekali. Tapi ada yang keluar tampung air, ada yang pakai apa? Ada yang pakai ember, ada yang pakai drum, ada yang bikin saluran masuk di bak besar, ada yang pakai profil tank yang besar. Paham nggak maksud saya? Airnya sama, tapi tampungannya berbeda. Hasil berbeda nggak? Beda. Nah, kalau wadah kita nggak besar, kita nggak bisa besar. Kalau Anda tahu gaji Anda 2 juta atau gaji Anda 3 juta, senior Anda setelah 10 tahun gajinya 7 juta, ya Anda 10 tahun pasti segitu. Betul nggak kira-kira? Iya kan? Nah, itu yang ada dalam pikiran saya, tidak bisa. Berarti mama saya ke tanah suci kapan kalau saya begini? Mama saya tidak bisa. Akhirnya saya ditawari bisnis ini. Saya berdoa. Saya sudah sarjana. Ketika kali saya sholat itu saya berdoa, ya Allah, saya mau dapat pekerjaan yang baik. Saya mau dapat pekerjaan yang bagus supaya saya sukses. Jadi otaknya kita kalau sukses kan selalu kerja. Betul ya? Nah, singkat cerita saya ditawari bisnis ini sama teman saya. Nah, beliau datang, bro, ini ada bisnis bagus. Apa ini? Dia buka klorofil. Saya bilang, jual obat kan? Iyo, aduh, sorry kawan. Masa gue suruh saya jual obat? Kita orang Maluku, men. Gue suruh jual obat, sungguh mati. Mendingan saya pikul barang di pelabuhan. Gengsinya tinggi. Saya sudah merantau dari kampung, sudah kuliah, sudah kerja di bank, pakai dasi, terus suruh jual obat. Kayak profesi jual obat tuh kayak memalukan bagi anak muda, betul ya? Masa kita jual obat? Dia datang lagi yang kedua. Tapi ini bagus kawan. Ini sistemnya begini, nanti kok bisa begini. Tapi caranya bagaimana? Ujung-ujungnya jual obat juga tuh. Ya itu hanya, tidak bisa. Kalau jual obat saya menolak. Dia datang lagi tawar 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai saya bosan dengan orang ini datang. Ini cerita real ya, saya tidak karang-karang. Saya tidak suka bisnis ini di awal. Saya tidak suka sekali. Bukan saya tidak suka, dan ini bukan maunya saya. Saya punya mau tuh saya kuliah S1, S2, S3 jadi dokter muda dan jadi pembicara di daerah. Itu saya punya impian. Saya punya impian mau jadi dokter S3, belum menikah. Saya maunya begitu. Masa disuruh jalan jual obat? Apalagi dia datang dengan kantong plastik, dia buka klorofil, dia buka omega, dia demo. Saya bilang sungguh mati, khusus saya jual obat ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kali keempat dia datang, kali kelima dia datang, kali keenam dia datang. Saya tetap menolak. Anda mungkin diundang 1 kali 2 kali datang. Anda luar biasa. Pernah satu ketika dia datang malam, karena saya lihat dia sudah datang, saya sembunyi di dapur. Lampu dapur kebetulan mati, jadi dia duduk cerita di ruang tamu. Tunggu mungkin 2 jam gak pulang-pulang. Saya dimakan nyamuk di belakang. Kurang ajar. Tidak tahu, malu sekali. Coba bertamu itu sudah ditolak, malu sedikit kan. Besok dia datang lagi. 27 kali Bapak Ibu. 27 kali dalam waktu 3 bulan. Baru saya kabur.
Saya sudah tolak dengan cara apa? Saya bilang, ya sudah ini, saya daftar sudah. Berapa? 210.000. Tapi saya tidak ada uang. Nanti saya daftarkan. Tanda tangan. Daftar. Saya kira kalau sudah daftar aman. Ya, itu kan tujuannya kan mau saya daftar saja. Saya kira kalau saya sudah daftar itu aman, dia tidak datang lagi. Ternyata tambah parah setelah kau daftar itu. Datang lagi sudah suku mati. Nah puncaknya itu dia undang saya hadir di aula BKKBN dulu. Saya ingat waktu itu tahun 2012 kalau nggak salah. Saya duduk di belakang, saya lipat tangan banyak orang di depan, gue teriak-teriak, pakai dasi semua. Saya bilang orang gila semua di depan ini. Saya pulang, malamnya dia datang ke rumah. Bagaimana bro acara tadi? Saya bilang biasa saja, tidak ada hal yang spesial. Nah puncaknya dia tunggu saya waktu saya masih kerja di bank. Saya masih kerja jam 11 malam baru saya pulang. Dia tunggu di depan kantor. Dia bilang, "Aku harus ketemu sama saya punya apply." Saya bilang, "Bro, saya capek sekali nih jam 11 malam." "Tidak, kok ketemu dulu." Saya jemput kok ketemu. Akhirnya dia kasih ketemu saya dengan apply di Hotel Nusantara. Dulu cerita. Nah, saya klik di situ. Saya klik mau berjuang di situ. Ketika beliau tanya, "Pak Rizal, ini apply nih." Saya cerita sama apply. "Pak Rizal, sudah berapa lama kerja di bank?" Saya bilang 2 tahun, baru 2 tahun. "Apa yang Pak ingin dapatkan di sana?" Saya bilang yang pertama itu. Tidak, beliau tanya begini, "Impiannya apa?" Saya bilang saya punya impian mama saya ke tanah suci. "Kapan kira-kira?" "Kapan ya? Belum tahu Pak. Uangnya saja belum ada." "Biayanya berapa?" "Saya belum cek juga nih." Nah dia bilang begini, "Kalau Pak impian terus tidak jelas, itu tidak akan terkabul. Jadi Pak harus tahu kapan, berapa biayanya, baru itu bisa terwujud." Artinya begini, beliau bilang, malaikat saja bingung kalau Anda berdoa tidak jelas, ini dia mau, "Ya Tuhan saya mau mobil." Malaikat mau mobil banyak Pak, ada bis, ada trek, ada pick up, ada Avanza, ada ini. Yang mana? Betul nggak? Malaikat bingung akhirnya, pakai motor sudah mau. Jadi harus jelas. Contoh, Anda mau berangkat ke Jayapura atau kemana, Anda datang ke bandara atau tempat loket tiket, Anda belanja, mau beli tiket. Anda ada punya uang. Terus, "Bu, saya mau beli tiket ke Jayapura." "Oh iya, kapan berangkat?" "Kapan ya? Saya nggak tahu." "Tapi Bapak berangkat kapan?" "Belum tahu kapan saya berangkat. Saya mau beli tiket." Kira-kira dia bingung kan tidak? Anda mau berangkat, mau beli tiket, tapi dia tanya kapan berangkat, Anda bingung. Kapan? Saya belum tahu kapan saya berangkat. Bisa ya? Itu juga berkaitan dengan impian kita. Jadi harus jelas. Jadi ketika beliau bilang begitu, saya bilang luar biasa ya. Saya bilang kalau di bank kayaknya lama Pak. Terus saya tanya sama beliau, "Kalau di Kelly kapan Pak?" "Bapak mau berapa lama?" 1 tahun. "Deal, 1 tahun. Mama mau ke tanah suci." "Biaya berapa?" Hitung 40 juta. "Oke, 1 tahun berjuang di Kelly. Berhenti di bank. Besok langsung saya keluar. Besok langsung saya berhenti dari bank." Saya tidak pikir kalau menyangkut saya punya mama. Saya tidak pikir. Saya berhenti di bank dan saya fokus full time jalan bisnis Kelly. Mulai saat itu juga. Anda tahu ketika saya putuskan jalan bisnis Kelly, saya masih tinggal dengan kakak saya. Kakak saya nggak mau bicara dengan saya. "Kamu tuh dihipnotis itu, kamu tuh orang gila itu. Oh gini. Tidak apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang ada dalam benak saya. Saya ingin betul-betul bahagiakan saya punya mama. Sebelum beliau meninggal, karena bapak sudah meninggal, saya tidak sempat berbakti. Jadi sebelum mama meninggal, harus ke tanah suci. Ini tanggung jawab. Saya bilang, "Deal, apa yang bapak arahkan, saya bikin semuanya." Jadi Anda bayangkan, saya jalan bisnis scaling awal tidak ada motor. Saya pegang kantong plastik, 2 kantong plastik, saya jalan. Masuk rumah satu, keluar rumah satu, masuk rumah satu, keluar. Jadi penjual obat. Pokoknya saya masuk satu, keluar satu. Setiap hari saya begitu. Pagi pulang malam pagi. Dia dalam pikiran saya, kalau saya lakukan hal ini, terus mama saya sujud di depan Ka'bah, saya bikin. Kalau saya lakukan ini dan mama saya ke tanah suci, saya bikin, saya terpusing. Yang penting hasilnya itu, saya terpusing. Saya tidak penting orang, teman-teman saya semua menjauh. Saya punya komunitas. Saya punya teman-teman banyak. Setiap sore kita main badminton, setiap sore kita, hari Minggu kita jalan-jalan ke Legari, kemana, ke air terjun dan lain-lain.
semua stop, tidak mau berteman dengan saya. Kalau berteman, saya prospek. Jadi mereka tidak mau. Tidak apa-apa, saya bilang tidak apa-apa. Alhamdulillah saya putuskan berjuang di Kelly. Kurang waktu 10 bulan, ada challenge yang tadi. Challenge, jadi saya cerita sedikit tentang challenge. Challenge itu sebenarnya dikeluarkan perusahaan 2013. Pemenangnya ke Eropa. Naik kapal pesiar, 2 minggu jalan-jalan Eropa, plus uang saku 5 juta. Waktu itu. Jadi ketika challenge itu dikeluarkan, Nabire ini yang pertama tidak ada stokis, tidak ada mobile stokis. Produk datang dari Sorong, serba susah. Tapi saya bilang bukan di mana ladangnya, tapi siapa petaninya. Ladang yang tandus sekalipun kalau Anda sungguh-sungguh itu jadi. Saya bilang, saya katakan begini, challenge ini untuk saya. Walaupun kita lihat daerah lain, Jayapura itu ada brand, produk tersedia, berbicara besar yang penghasilan ratusan juta datang. Nabire tidak ada. Tidak ada orang sukses di Nabire, tidak ada peringkat Diamond Manager, Emerald Manager, tidak ada di Nabire. Kita saya baru 9%. Saya bilang tidak penting, yang penting saya menang. Saya lakukan terus, dan akhirnya saya menang, dan pemenang satu-satunya di Indonesia saya. Dan akhirnya itu karena kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan bilang, saya tidak akan mengubah nasib seseorang kalau dia mau mengubahnya. Jadi kalau Anda mau hidup Anda berubah, mau doa Anda dikabulkan, ya kita harus berubah dulu. Saya harus berubah. Yang tadinya saya kerja pakai dasi di bank, saya keluar harus pegang produk yang penuh dengan hinaan. Setiap hari orang hina saya jarang menangis. Kalau bukan ibu saya kalau bukan menyangkut ibu saya tidak pernah menangis. Tapi di bisnis ini sudah berapa kali sudah tidak terhitung saya menangis. Orang punya hinaan bicara, saya telan saja. Tidak apa-apa, yang penting orang tua saya ke tanah suci. 10 bulan saja saya menang. Dan apa yang terjadi? Saya bawa ibu saya ke tanah suci, beliau naik pesawat, pertama kali naik pesawat. Jadi Tuhan ternyata naik pesawat begini, pertama kali nginap di hotel. Saya cuma menangis saja. Artinya bahwa saya tidak pikir dengan saya punya diri, saya hanya fokus ke ibu saya. Dan beliau bahagia sekali, akhirnya beliau bisa sampai ke tanah suci. Secara logika tidak mungkin. Secara logika tidak mungkin karena beliau hanya penjual ikan di pasar. Kalau mau hitung-hitung tidak mungkin. Orang kampung bisa ke tanah suci, tidak mungkin. Tapi kalau Anda bertekad, Anda berubah dan sungguh-sungguh, yang tidak mungkin jadi mungkin. Mudah saja itu bagi Tuhan. Setuju ya? Nah, saya tidak pernah berpikir yang lain-lain. Saya cuma berpikir ibu saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kasih yang lain-lain. Saya tidak pernah berpikir tentang saya ke luar negeri. Tapi ternyata saya juga jalan-jalan ke luar negeri. Itu dampak. Contoh, saya jelaskan tentang dampak. Kertas putih ini, contoh ini kertas HVS ya. Kalau ada kertas HVS, terus ada kaca pembesar, contoh ini kaca pembesar, bisa dibakar nggak kertas ini? Ini matahari terik, ini kaca pembesar, ini kertas, bisa ya? Siapa yang bilang bisa? Ayo, bilang aja nggak apa-apa mau yang bilang bisa. Ada matahari panas, ada kaca pembesar, ada apa namanya? Kertas. Kira-kira bisa dibakar nggak? Bisa. Yang bilang bisa mana? Oke. Yang bilang tidak bisa mana? Terus yang diam ini apa? Setuju ya? Bisa ya? Bisa. Saya kasih contoh ya. Ya jawab bisa, saya kasih contoh. Kertas saya taruh begini. Terus di bawah terik matahari. Kaca pembesar begini. Terus kacanya saya goyang-goyang di atas kertas. Bisa nggak? Bisa. Ini kertas ini. Matahari panas ini. Kaca pembesar. Saya goyang-goyang di atas ini. Tadi bilang bisa. Terus yang bisa bagaimana? Ya, harus fokus satu ya. Fokus satu titik saja. Terus kalau ini terbakar nggak kira-kira? Terbakar ya. Terus kalau sudah terbakar, yang lain terbakar nggak? Tadi cuma fokus satu titik di ujung ini, tahan lama, terus terbakar. Kertas yang lain itu terbakar nggak? Habis nggak? Paham nggak kira-kira maksud saya? Saya cuma fokus satu saja. Saya tidak pernah berpikir saya beli mobil. Saya tidak pernah berpikir saya jalan-jalan ke luar negeri. Saya tidak pernah berpikir penghasilan besar. Tidak ada dalam pikiran. Yang ada ibu saya. Ketika itu terwujud, yang lain merambat. Paham nggak?
Dampak itu. Itu dampak. Artinya bahwa walaupun Anda sudah di keling ini pada tadi sudah kaca pembesar, ada kertasnya, matahari panas. Tapi kalau Anda lakukannya dengan cara yang tidak benar, tidak bisa. Anda lakukan goyang-goyang, tidak bisa. Loh, itu kan di keling. Saya juga di keling. Dia 3 tahun, saya juga 3 tahun. Kenapa dia bisa, tidak bisa? Mungkin Anda goyang kan? Paham kan? Semuanya sama. Alatnya sama, semuanya sama. Tapi secara kerja harus juga benar. Setuju ya? Nah, ketika berfokus di satu saja, yang lain bisa ngikut dampak. Jadi saya punya prinsip bahwa kesuksesan itu pemberian, bukan pencapaian. Setuju ya? Bukan karena hasil saya kerja keras, yang tadi tidak punya motor, yang tadi jalan kaki bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa bangun rumah dan lain-lain. Itu sebenarnya pemberian atas kemurahan Tuhan. Bukan pencapaian karena kita hebat. Kalau bicara hebat, orang lain lebih hebat dari kita. Yang kita lakukan kan harus bagaimana cara supaya kita nih dibantu Tuhan. Setuju ya? Makanya bisnis ini harus dibantu Tuhan. Terus pertanyaan berikutnya, cara Tuhan bantu kita bagaimana? Tuhan tidak akan bantu kita kalau kita tidak bantu orang lain. Nah, makanya konsep bisnis ini, Anda tidak bisa sukses kalau Anda tidak bisa membantu orang lain sukses. Anda nggak bisa penghasilan 10 juta kalau di bawah nggak ada penghasilan besar juga. Jadi Anda ingin naik harus turun, bantu. Dengan konsep membantu orang, maka kita dibantu Tuhan. Bantu, kita dibantu. Karena hukum hidup ini satu saja. Apa yang Anda beri, itulah yang Anda terima. Apa yang diberi itu Anda terima. Kita uji. Anda jalan di jalan raya ini, Anda gak kenal orang-orang, terus Anda senyum. Pagi Pak, selamat sore. Dia senyum gak? Senyum. Kenapa dia senyum? Karena Anda senyum duluan. Coba kalau Anda, Siko ini goblok. Dia marah gak kira-kira? Kok kenapa? Marah gak? Jadi sesuatu yang datang ke hidup kita itu karena kita. Bukan karena dari luar, karena kita sendiri. Jadi introspeksi. Kenapa ya? Ini pasti ada sesuatu. Karena tidak ada hukumnya yang datang ke Anda kalau bukan dari Anda. Kalau Anda senyum, dia pasti balas senyum. Kalau Anda pernah bantu dia satu saat, pernah berapa tahun lalu pernah bantu dia susah, satu saat dia bisa bantu Anda, betul kan tidak? Nah, begitu juga kalau Anda misalnya contoh mau dapat uang banyak, apa yang harus Anda lakukan? Senyum dapat senyum, tenaga dapat tenaga, uang dapat. Nah, konsepnya itu kalau mau dapat uang banyak, yang keluar uang dulu dong, bantu dengan uang. Iya kan? Ketika uang itu banyak yang berat bicara. Kalau senyum kan lebar, kan nggak bayar. Tapi padahal kalau kita keluarkan uang, itu temannya, itu tidak pernah berubah. Jadi kalau mau kaya, mau sukses, ya rajin-rajin sedekah, rajin-rajin derma, banyak bantu orang, supaya kita juga dibantu. Kalau bisnis kita stuck, tidak bertumbuh, harus ada hal yang kita harus berubah. Nah, saya bersyukur sekali. Kembali ke cerita awal tadi, teman saya ajak saya 27 kali. 27 kali selama 3 bulan. Ketika saya putuskan, yes, saya berjuang. Saya fokus, saya serius. Saya tinggalkan pekerjaan saya full time. Apa yang dia lakukan yang ngajak saya? Dia berhenti. Dia datang ke saya, kawan, kayaknya Kelly kurang bagus. Wow, luar biasa ya. Oh, datang ke saya tanpa henti sampai saya berhenti. Oh, datang tidak tahu malu, ya. Datang tidak kenal waktu. Begitu saya sudah keluar dari bank, belum ada penghasilan, bro. Oh, bilang ini kurang bagus. Kira-kira orang ini enaknya diapakan ya? Pasti sudah bayangkan ya? Mau dicincang kamu dia. Ya, beliau pegawai bandara, tapi saya bersyukur. Kalau bukan karena beliau, saya juga akan tidak kenal Kelly. Ya, jadi sukses itu kita tidak bisa paksa. Karena ada yang sudah ditakdirkan hanya jadi palang pintu saja atau gerbang saja, pengantar saja. Ya, mungkin beliau hanya sebagai pengantar saya saja. Saya bersyukur kegigihan beliau. Karena ini bisnis mental.
Bisnis mental. Anda tidak bisa berhasil kalau Anda tidak diuji. Ya, kalau dalam agama Islam bilang jangan ngakunya beriman kalau belum dapat ujian. Jadi kalau diuji, yes, ini sedikit lagi. Kalau belum diuji, aduh, kok saya nggak diuji, bahaya berarti saya. Harus berpikir begitu. Saya kalau jalan tidak ada ujian, aduh, bahaya saya punya bisnis ini. Ketika saya pernah penghasilan tuh dari pertama 30.000, bonus pertama, bonus kedua 60.000, bonus ketiga 1.800.000, 3 juta, 6 juta, 8 juta, sampai 17 juta. Dalam kurun waktu 8 bulan 17 juta. Dari 17 juta itu habisnya turun sampai 300.000. Saya tarik nafas. Yes. Artinya kalau kita bawa motor mau naik gunung ini, kalau motor manual gigi 4, Anda harus apa yang Anda lakukan? Harus balik gigi dulu, betul ya? Balik gigi dulu baru bisa naik. Jangan paksa masuk gigi, tidak bisa naik gitu. Jadi ini saya lagi balik gigi. Tidak apa-apa, 17 juta turun ke 300.000. Saya mau dapat yang ratusan juta. Ini mental. Kalau bisa ya, kemarin 17 juta kok jadi 300.000. Ini mental. Jadi saya bilang sukses itu pemberian Tuhan sesuai dengan kadar ketulusan dan kadar keikhlasan Anda. Amin. Iya. Karena bisnis ini tidak ditentukan suksesnya dengan Anda banyak mengundang, Anda jago jual produk, Anda jago rekrut. Bukan. Itu bagian dari 5%, bagian dari bisnis ini. Tapi bisnis ini bagaimana Anda bisa mengelola hati, manajemen diri. Karena yang Anda hadapi pasti ujian, dan ujian yang pertama adalah orang-orang terdekat, keluarga dan lain-lain. Nah, kalau Anda sudah terlanjur gabung di bisnis ini, harus benahi, belajar, benahi, bertindak, bertumbuh. Pak, saya sudah derma, saya sudah sedekah, saya sudah lakukan semuanya. Tapi kenapa saya tidak bertumbuh? Ada hal yang harus Anda lakukan lain. Misalnya air lagi kita sumbat ini, pipa lagi kita sumbat. Tapi Anda lakukan hal-hal yang melancarkan air. Anda sedekah, Anda derma, Anda lakukan. Ini kan hal-hal yang melancarkan air. Air makin lancar di sana, saluran terbuka kan tidak? Tidak. Anda harus buka saluran itu dulu. Anda harus tobat dulu. Mungkin tidak nyambung, tapi bisnis ini sakral bagi saya. Ketika saya pulang ke kampung, saya sujud di kaki ibu saya. Mas, saya minta maaf, ibu saya, kalau saya ada salah. Saya cuci kakinya, saya minta maaf, saya cium kakinya, saya minta doanya kalau sholat doakan saya. Saya lakukan. Saya bilang sama istri saya, doakan saya berjuang. Nah, ini hal-hal yang kadang dari sisi bisnis lain tidak dijelaskan, tapi di bisnis ini kita melakukan hal itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pencapaian atau pemberian itu kita dapat ketika kita sudah dilihat sudah pantas. Ketika Tuhan dan kita sudah pantas, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan dapatkan itu dengan caranya. Yang penting kita lakukan itu dengan betul-betul sungguh-sungguh. Jangan karena niat ngundang orang. Mas siapa namanya? Mas Galang. Saya ngundang Mas Galang. Nanti datang di pertemuan. Oke, ketika dia datang saya bilang, yes, dia datang. Saya punya bisnisnya. Ini kan niatnya sudah salah. Iya kan? Seharusnya cara pola pikirnya adalah ketika Mas Galang datang, mudah-mudahan saya bisa bantu atas dia punya masalah. Mudah-mudahan Mas Galang punya impian kalau mamanya ingin ke tanah suci atau mau bayar hutang atau untuk menambah penghasilan, mudah-mudahan dengan ini saya bisa bantu dia. Jadi konsepnya jatuh ke orang itu bukan ke kita. Paham ya? Nah, harus seperti itu. Jadi kalau dia baru datang dan kita langsung bilang, wah ini saya punya bisnis. Dia masuk di kaki sini, saya punya bisnis susah. Jangan. Itu sudah salah. Jadi harusnya tetap bagaimana orang ini. Kalau kita bantu dia sampai jadi, kita kan otomatis. Kita dapatnya otomatis. Nah, itu yang mungkin dapat saya berbagi, Bapak Ibu. Saya bulan depan isi acara yang sama di Jayapura. Bulan depannya lagi jadwal saya sudah ada di Sorong. Kemarin saya di Timika. Dan nanti saya lagi ke Ternate. Jadi bisnis yang saya senang ternyata kadang begini. Saya senang berbagi. Saya senang menginspirasi orang. Ternyata Tuhan taruhnya di sini. Jadi kadang sesuatu yang menurut kita tidak bagus, kadang sesuatu yang menurut kita ini mungkin saya tidak cocok yang begini, tapi mungkin maunya Tuhan di sini. Kita tidak pernah tahu. Dan kita masuk ternyata. Karena saya cerita tadi kalau saya 27 kali selama 3 bulan kan itu sudah bukan tolak lagi. Sudah bisa baku pukul itu. Iya kan?
Tapi ternyata saya bilang tidak, bukan di sini. Tapi Tuhan bilang tidak, kok di sini. Ya siapa yang melawan? Karena kita sudah berdoa dan dikasih, cuma kita yang tidak bisa melihat. Kadang mata ini menipu, karena kita menilai sesuatu itu hanya dari mata saja. Padahal mata ini menipu semuanya. Menipu semuanya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang hadir di dalam ruangan ini, mungkin Anda punya impian, keinginan, hajat, harapan yang selama bertahun-tahun ini belum terwujud. Mungkin saja. Siapa tahu Keling ini adalah jawaban doa Anda. Keling ini adalah jawaban doa yang Tuhan berikan kepada Anda. Untuk dengan cara ini, kalau Anda lakukan dengan benar, mudah-mudahan niat, hajat, harapan-harapan kalian tadi bisa terwujud. Kita tidak pernah tahu rahasia Tuhan, kita tidak pernah tahu. Rahasia Tuhan kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus masuk dulu, baru kita tahu. Jadi kalau saya rasa itu anugerah. Anda yang berhasil hadir dalam ruangan ini, itu anugerah. Jangan sia-siakan, ini kesempatan. Karena sukses itu kesempatan dan kesiapan bertemu sama dengan sukses. Jadi kalau ada kesempatan, harus ada kesiapan. Kalau Anda siap, nggak ada kesempatan, tidak bisa. Saya siap, tapi di tempat kerja saya lama itu bukan kesempatan. Tapi ketika di Keling saya siap dan kesempatan di sini, akhirnya bisa jadi. Pesan saya itu jangan-jangan ini adalah jawaban doa. Bapak Ibu semua, kalau Anda yakin, Anda orang-orang percaya, mudah-mudahan yang Anda impikan itu bisa terwujud. Dan kalau Anda sudah dapat kendaraannya, lakukan dengan maksimal. Manjada wajada, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya istilahkan di bisnis ini tuh, lakukan dengan sungguh-sungguh. Bahasa Indonesianya bilang adalah berjuang. Kalau berjuang itu levelnya lebih tinggi daripada bekerja keras. Bekerja keras, berjuang. Nanti Anda masuk ke tahapan bagaimana bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan terakhir bekerja ikhlas. Seperti itu. Yang baru hadir dalam ruangan ini siapa? Yang baru dapat informasi dan baru diundang. Oke, angkat tangannya. 1, 2, 3. Wah, lumayan banyak ya, sekitar 100 orang. Ya, yang ada yang baru hadir dan mungkin Anda merasa bahwa pertemuan ini ada manfaat dan Anda merasa bahwa ini mungkin jawaban doa untuk Anda supaya Anda bisa mewujudkan impian-impian Anda bisa maju. Di atas panggung ini sama-sama ya saya. Silakan. Ayo. Kalau Anda yakin, jangan-jangan ini jawaban doa saya. Yang baru ya, yang baru. Ya, yang baru. Untuk mewujudkan impian itu jangan pakai gengsi. Walaupun pekerjaan kita tidak bergengsi, tapi kalau hasil bergengsi, ya. Ya, ini apalagi anak-anak muda. Saya senang anak-anak muda. Kenapa? Anak muda, setiap manusia itu punya jatah gagal ada. Saya kasih tahu Anda ya. Setiap manusia itu punya jatah gagal ada. Jatah gagal itu ada. Dan saya memilih ambil jatah gagal saya di waktu muda. Saya punya prinsip ketika usia 40 tahun, Tuhan bekerja untuk saya. Jadi, mumpung masih ada kesempatan, jatah gagal habiskan waktu muda. Berjuang, bekerja keras, lakukan jatuh bangun, babak belur, hajar saja. Supaya nanti di umur 30, 40 Anda tidak menikmati. Anda jadi berkat untuk banyak orang. Anda jadi saluran keberkahan untuk banyak orang. Anda hidupnya memberi dan hidupnya adalah bermanfaat. Semulia-mulianya manusia adalah dia bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah manusia yang paling mulia, adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan di Keling ini teman-teman, saya yakin semua punya niat untuk bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Oke, yang sudah masuk, yang sudah naik ini saya sarankan setelah ini Anda hubungi yang mengundang Anda siapa. Terus tanya bagaimana langkah-langkahnya harus saya mulai. Langkah-langkah yang saya mulai dan malam bawa dalam doa. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan dan apa yang Anda inginkan bisa terwujud. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Jadi orang-orang yang mengundang Anda tanyakan langkah selanjutnya apa yang saya mulai. Yakin saja, tidak ada sesuatu di dunia ini yang instan. Yang ada hanya mie instan. Ya, semua butuh proses.
Tidak ada namanya orang cari uang, duduk goyang-goyang kaki dapat uang. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Tukang jahit banyak itu. Artinya bahwa semua ada proses. Kalau proses belum matang, jangan paksa. Anda tahu kupu-kupu? Kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu yang indah dia jadi apa? Kepompong. Kepompong itu kalau mau jadi kupu-kupu kan dia punya proses. Keluarnya susah itu. Ketika setengah mati keluar, berproses dari kupu-kupu, Anda lihat kamu kasihan sekali. Belum keluar, terus Anda ambil silet, robek itu kepompong supaya kupu-kupu keluar dengan mudah. Jadi nggak kupu-kupu itu? Mati dia nggak bisa terbang. Belum sempurna kan? Seperti itu maksudnya. Jadi jalani dulu proses 100%. Proses jalani 100% betul-betul Anda jalani, maka insya Allah hasil juga akan Anda dapatkan. Kalau belum dapat hasil yang maksimal, berarti belum 100% yang kita lalui. Selesaikan proses itu. Tanggung jawab. Ya, kita lakukan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ada orang di belakang yang menunggu kita. Saya bahagia sekali kalau orang lain bahagia. Tidak ada namanya bahagia kalau Anda mau dapat bahagia dengan cara apa? Tidak ada. Bahagia itu satu saja. Anda bisa membahagiakan orang-orang yang Anda sayang, baru rasa bahagia itu ditanamkan dalam hati. Setuju ya? Kalau Anda kasih bahagia anak-anak Anda, kasih bahagia orang tua Anda, pasangan Anda, dia bahagia. Tuhan tanamkan bahagia itu dalam hati. Karena kita tidak bisa rasa bahagia kalau kita tidak pernah membahagiakan orang lain. Anda baru dapat uang, terus Anda belikan mama Anda, orang tua Anda misalnya kalung emas. Dia pakai, terima kasih. Dia bahagia sekali. Secara tidak langsung Tuhan juga tanamkan rasa energi bahagia itu dalam hati. Dan ketika itu Anda rasa sel-sel kanker, penyakit-penyakit semua mati di dalam tubuh Anda. Ketika energi itu, saya yakin itu namanya zat endorfin. Zat itu tersebar hanya ketika kita bersedekah. Anda bantu orang yang susah, Anda bahagiakan orang, dan rasa bahagia itu ditanamkan. Karena bahagia Anda tidak bisa bikin-bikin mau. Coba sekarang Anda bikin saya bahagia, bahagia nggak? Bisa. Bahagia itu Tuhan yang kasih Pak. Coba Anda kalau bahagia, saya bahagia sekali. Saya bahagia sekali. Tidak ada itu. Betul nggak? Bisa. Itu semua makhluk. Bahagia itu makhluk, sedih itu makhluk, emosi itu semua makhluk. Yang bukan makhluk cuma dia. Artinya bahwa kebahagiaan itu ada kalau Anda bisa membahagiakan orang lain. Saya bisa, ketika saya bangun rumah saya, tapi saya lagi bangun mama saya punya. Secara bersamaan. Uang lagi tidak cukup, tapi saya yakin saya bangun saya punya, saya renovasi mama saya punya. Saya bikin kamarnya yang bagus. Dalamnya ada kamar mandi, ada toilet, ada tempat sembahyangnya. Saya bikin sebaik-baiknya. Saya bikin pagarnya, saya bikin semuanya. Sementara saya punya membangun, saya bangun juga di sana. Bersamaan, di kampung. Dan saya punya selesai, beliau punya belum selesai. Tapi tidak pernah sedikit pun kekurangan dalam saya punya. Padahal saya hanya pegang uang 20 juta, tapi saya bangun habis 1 M lebih. Uangnya dari mana? Ya dari pajak besar atas. Iya kan? Masa kita muliakan orang tua, dia hinakan kita? Tidak ada sejarahnya. Tidak ada sejarahnya Anda muliakan orang tua Anda, hidup Anda terhina. Tidak ada. Saya sudah buktikan. Saya sudah buktikan banyak hal, dan itu ajaib. Bisnis ini ajaib. Dan kita harus punya hidup yang menakjubkan. Hidup itu harus ajaib, fantastis, dan luar biasa. Tapi Anda harus lakukan hal yang di luar nalar. Mau coba nggak? Coba ingat di rumah ada, di tabungan ada berapa? Ada 5 juta. Ya udah pulang kasih mama mantu 2,5 juta, mama 2,5 juta. Selesai, habiskan. Itu kan di luar nalar itu. Iya kan? Nanti bulan depan apa yang terjadi? Kalau tidak kembali lebih 5 juta, saya ganti uang. Iya. Itu yang saya yakin. Itu terbukti jelas sekali. Bangun dengan mudah, tukang saya bilang, Pak, nggak ada sejarahnya orang bangun rumah ada uang sisa. Saya ada uang sisa. Kamu bukan Tuhan. Artinya kita program hal-hal positif. Itu yang terjadi. Bahagiakan orang lain, baru kita bahagia. Ya alhamdulillah, saya di Kel itu punya buku impian, punya dripbook, punya buku album. Itu lembaran pertama saya tempel mama saya di tanah suci. Lembaran kedua saya tempel yang lain, tempel sampai 1 album full. 2 album, sampai sekarang saya buka album. Lembaran pertama sudah terwujud, yang kedua sudah terwujud, yang ketiga sudah terwujud, sampai 2 album terwujud. Masya Allah. Sekarang masuk ke album yang ketiga, impian yang ketiga, jilid 3 maksudnya. Jadi impian harus ada di buku album, harus jelas,
Jadi ketika lagi tidak semangat di luar, lihat, saya mau wujudkan ini. Namanya kita manusia kan, hari ini semangat, besok bisa tidak semangat. Tapi harus jadi orang yang berbeda. Kalau ingin hasil yang berbeda, harus lakukan hal yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Saya harap semoga ini bisa menginspirasi. Harapan saya, semoga Bapak Ibu yang pulang dari ruangan ini ada manfaat yang dibawa. Ada manfaat, ada harapan yang dibawa. Jangan tunggu lama. Kalau sudah ada kesempatan masuk di perusahaan ini perusahaan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kitanya saja cara menjalankan. Cara menjalankannya yang bagaimana. Kalau Anda jalankannya betul-betul tulus karena ingin membahagiakan orang lain, maka jalan itu akan ada saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon diikhlaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan selamat sore. For everyone you said